Macam-macam gangguan mental. Contoh gangguan mental. 1. Anxiety disorder. 2. Bipolar. Anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Hal tersebut membuat Anda menjadi tidak semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Rasa cemas ini akan berlangsung intens dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali dengan ketakutan ini membuat penderitanya cepat lemas secara fisik. Gejala anxiety disorder. Gejala yang dirasakan penderita adalah perasaan gugup hingga jantung berdetak kencang. Kemudian tubuh dan pikiran Anda sulit untuk mengendalikan emosi saat menghadapi suatu objek. Ketakutan dan kekhawatiran itu bisa membuat Anda untuk memiliki serangan panik atau panic attack. Berikut adalah gejala umum dari anxiety disorder. Kecemasan yang sulit dikontrol, gelisah dan panik, kelelahan akan tetapi sulit tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah dan terpancing emosi, rasa sakit dan nyeri pada tubuh, otot tegang, mual, mulut kering, tangan dan kaki kesemutan serta berkeringat, memikirkan dan melakukan perenungan tiada henti. Penyebab anxiety disorder. Gangguan mental yang berdampak pada kekhawatiran berlebihan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti berikut. Genetik yang diturunkan dari keluarga, hormon yang terlepas dalam otak sehingga meningkatkan denyut nadi dan pernapasan, lingkungan yang memicu stres dan membuat ketakutan seperti lokasi di mana terjadi pelecehan, kekerasan, kematian, penyalahgunaan obat-obatan, mengkonsumsi kafein yang berdampak pada kerja jantung, kondisi medis yang tidak stabil seperti pada organ jantung, paru-paru, tiroid. Para peneliti menyimpulkan jika penyebab gangguan kecemasan berasal dari otak yang membentuk respon rasa takut melalui ingatan dan memori dari objek yang pernah dirasakan. 3 macam pengobatan anxiety disorder. 1. Psikoterapi. Psikoterapi adalah langkah penyembuhan berupa konseling rutin ke psikolog atau psikiater agar pasien dapat mengelola emosinya dalam kehidupan sehari-hari dari kecemasan berlebih. Pengobatan ini terdiri dari CBT dan exposure terapi. CBT yaitu terapi untuk pasien gangguan kecemasan agar mereka dapat mengenal dan mengendalikan pola pikir serta perilaku yang mengarah pada ketakutan berlebih. Exposure terapi yaitu terapi berupa aktivitas dan kegiatan tertentu yang disesuaikan dengan ketakutan pasien agar penderita gangguan kecemasan mampu beradaptasi di sebuah lingkungan tanpa rasa khawatir mental, tetapi ini cocok untuk gangguan lebih lanjut seperti fobia dan post traumatic stress disorder (PTSD). 2. Terapi pendukung. Pengobatan alternatif ini berfungsi untuk mengelola stres dan mengobati kecemasan. Aktivitas pendukungnya adalah yoga, meditasi, hingga membuat strategi untuk hidup secara mindfulness. 3. Pengobatan medis. Pengobatan medis yang direkomendasikan oleh dokter spesialis jiwa bukan fokus untuk menyembuhkan anxiety disorder, tetapi untuk memperbaiki gejalanya. Obat-obatan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut: benzodiazepine, antidepresan, dan beta blocker. Beta blocker berfungsi untuk meredakan detak jantung berlebih yang menyebabkan gangguan pada kondisi fisik seseorang. Namun, penggunaan obat-obatan dalam anxiety disorder harus sesuai resep dokter. Poin penting, kecemasan yang Anda miliki dapat mengganggu keseharian jika tidak dicegah dengan pola hidup yang sehat. Maka dari itu, cara ini bisa dilakukan untuk menjaga mental Anda agar aman dari rasa cemas. 1. Tidur cukup. 2. Aktif olahraga. 3. Melakukan meditasi untuk melatih pernapasan dan mengendalikan emosi. 4. Mengatur pola makan sehat. 5. Menghindari rokok dan alkohol. 6. Membatasi jumlah konsumsi kafein seperti kopi dan teh. 7. Bergabung komunitas dengan kegiatan yang disukai. Selain melakukan hobi, Anda juga bisa bersosialisasi. 8. Melakukan sesi konseling jika perlu kepada psikolog. Jika lebih parah dan membutuhkan pengobatan, sesi konseling diarahkan melalui psikiater. Nah, sekarang kita beralih ke bipolar. Bipolar gangguan mental yang namanya cukup dikenal banyak masyarakat Indonesia. Bipolar lebih dari sekedar stres dan depresi. Penderitanya cepat sekali bersemangat, tetapi mudah untuk menyerah. Kemudian ada rasa ingin mengakhiri hidup. Bipolar adalah gangguan jiwa yang umumnya mempengaruhi mood atau suasana hati. Dari kata ini, bi, dua, dan polar berlawanan. Penderitanya dengan mudah berada pada episode manik dan depresif. 1. Episode manik artinya penderita sedang memiliki mood yang tinggi, misalnya perasaan lebih humoris, lebih bersemangat, lebih cerdas, paling semangat. 2. Episode depresif yaitu perasaan rendah diri yang amat sangat sehingga dirinya merasa tidak bahagia. WHO pada tahun 2016 mencatat terdapat 60 juta penderita bipolar di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan data. Pada tahun 2017 menyatakan jika penderita bipolar masuk dalam peringkat kelima terbesar di Indonesia. Ciri-ciri penderita bipolar. 1. Episode manik.
perasaan senang yang tidak bisa dikontrol, berbicara dengan cepat dan semangat, seksualitas tinggi, memiliki banyak ide hingga sulit berkonsentrasi, rasa percaya diri yang tinggi, bisa tidak tidur harian, semangat fokus dalam mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, rasa bahagia dan semangat yang memuncak dapat membuat perilaku penderita menjadi sangat agresif dan tidak terkontrol, seperti penyalahgunaan obat-obatan, mengganggu sekitar, dan boros dalam keuangan. 2. Episode depresif. Rasa sedih berlebihan berujung lelah, hilang ketertarikan terhadap berbagai hal, sulit berkonsentrasi dan mudah ragu, kehilangan rasa percaya diri, rasa ingin mengakhiri hidup. Pada episode depresif, pasien bipolar merasakan gangguan tidur atau tidur berlebihan. Selain itu, mereka terus merenung. Faktanya, mereka bisa menyakiti diri sendiri, self-harm. Diagnosis bipolar mengalami delusi dan halusinasi. Penyebab bipolar. Terdapat beberapa penyebab bipolar, seperti berikut. Genetik yang diturunkan oleh salah satu anggota keluarga yang mengalami bipolar. 2. Trauma masa kecil yang sulit dilupakan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kehilangan orang terkasih, dan tragedi lainnya. 3. Kejadian yang menyebabkan stres sehari-hari, seperti kesepian, patah hati, pemutusan kerja, tekanan dari orang dan lingkungan sekitar, bahkan pernikahan. 4. Lingkungan sosial keluarga memicu gangguan bipolar. 5. Alkohol dan obat-obatan. Apakah bipolar bisa sembuh? Gangguan bipolar tentunya bisa disembuhkan. Namun waktu untuk menyembuhkan dan bebas dari penyakit mental ini tergantung pada rutinitas konsultasi, pengobatan, dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, pastikan pasien tetap menemui psikiater untuk memulihkan dan pengobatan lebih lanjut. Bagaimana pengobatan bipolar? Jika tidak segera ditangani, episode manik dapat berlangsung 3-6 bulan dan episode depresif sekitar 6-12 bulan. Namun dengan pengobatan intensif setiap episode setidaknya terjadi dalam waktu 3 bulan untuk pemulihan. Ada beberapa cara yang bisa diikuti. 1. Mengkonsumsi obat mood stabilizer untuk merendahkan episode manik maupun depresif sesuai anjuran dokter psikiater kedokteran jiwa. 2. Mengkonsumsi obat yang berfungsi untuk mencegah penyebab utama depresi dan manik. Mengenali berbagai hal yang dapat memicu manik dan depresif. Pemulihan secara psikologis bisa dengan konsultasi dengan psikolog. Tidak jarang pasien yang mudah menemui psikiater masih dalam pendampingan oleh psikolog. Menerapkan gaya hidup sehat jiwa dan raga, seperti olahraga rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan membuat segala aktivitas dengan terencana. Apabila bipolar sudah parah, terlebih dalam episode depresif dengan perilaku self-harm, psikiater merekomendasikan pasien untuk melakukan rawat inap. Thank you for sharing. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Ikuti akun sosial kami yang lainnya di Facebook Socialfix dan Instagram socialfix.id, Twitter @socialfix, dan TikTok Socialfix. Terima kasih.